Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah dan rahmat yang diberikan. Kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Andika, NIT 2161811010, Prodi Teknika. Yang terhormat para dosen jurusan kemaritiman yang saya banggakan dan rekan-rekan yang saya cintai dan sayangi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian elektronika dasar. Langsung saja kita masuk ke materi tentang elektronika dasar. Yang pertama, resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resistance. Kemudian jenis-jenis resistor. 1. Resistor yang nilainya tetap. 2. Resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. 3. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Like Department Resistor. Resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC, Positive Temperature Coefficient, dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Kemudian fungsi resistor. Fungsi resistor membatasi arus listrik yang mengalir. Resistor untuk DC yang membutuhkan keakuratan yang sangat, equipment dan reference regulator untuk voltage regulator dan decoding network. Fungsi resistor sebagai standar di dalam verifikasi kekuatan dari alat ukur resistance. Fungsi resistor untuk mengatur tegangan output pada power supply. Fungsi resistor untuk aplikasi power karena membutuhkan frekuensi respon yang baik, daya yang tinggi dan nilai yang lebih besar daripada power wire-wound resistor. Fungsi resistor, pembagian tegangan. Kemudian kita masuk di dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua kutub dan berfungsi mengarahkan arus. Komponen ini terdiri dari penggabungan dua semikonduktor yang masing-masing diberi doping atau penambahan material yang berbeda dan tambahan material konduktor untuk mengalirkan listrik. Kemudian fungsi dioda. 1. Sebagai penyearah untuk dioda bridge. 2. Sebagai penstabil tegangan voltage regulator untuk dioda Zener. Pengaman atau scaring. 4. Sebagai rangkaian clipper, yaitu untuk memangkas dan membuang level sinyal yang ada di atas atau di bawah level tegangan tertentu. 5. Sebagai rangkaian clamper, yaitu untuk menambahkan komponen DC kepada suatu sinyal AC. 6. Sebagai pengganda tegangan. 7. Sebagai indikator untuk lead emitting diode. 8. Sebagai sensor untuk cahaya untuk dioda foto. 9. Sebagai sense indikator untuk LED. 10. Sebagai rangkaian FCO atau sering disebut voltage control oscillator untuk dioda varaktor. Sekarang jenis-jenis dioda. 1. Dioda standar LED
atau biasa disebut dengan light emitting diode, dioda Zener, dioda foto, dan dioda varaktor. Sekarang kita masuk di cara kerja dioda. 1. Kondisi tanpa tegangan. Pada kondisi tidak diberikan tegangan akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah P dan N junction. Hal ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi N ke sisi P. Elektron-elektron tersebut akan menempati suatu tempat di sisi P yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif dan sisi N, dan holes yang berisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi P. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang menjadi penghalang penggerakan elektron pada dioda. Sekarang kapasitor atau kondensator. Kapasitor atau kondensator adalah alat atau komponen yang sedemikian rupa sehingga mampu menyimpan muatan listrik yang besar untuk sementara waktu. Sedangkan fungsi kapasitor adalah beberapa penggunaan kapasitor antara lain sebagai berikut: menyimpan muatan listrik, memilih gelombang radio, sebagai perata arus pada rectifier, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor, memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, dan sebagai filter dalam satu daya power supply. Selanjutnya kita masuk ke transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang memiliki berbagai macam fungsi sebagai penguat pengendali, pengarah, isolator, modulator, dan lain sebagainya. Transistor pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Amerika Serikat pada akhir tahun 1947 adalah transistor jenis bipolar. Mereka adalah John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Namun, sebelum ketiga fisikawan Amerika Serikat tersebut menemukan transistor bipolar, seorang fisikawan Jerman yang bernama Julius Edgar Lilienfeld sudah mempatenkan transistor jenis Field effect transistor di Kanada pada tahun 1925. Tetapi Julius Edgar Lilienfeld tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya, baik di dalam bentuk tulisan maupun perangkat prototipenya. Pada tahun 1932, seorang inventor Jerman yang bernama Oskar Hale juga mendaftarkan paten yang hampir sama dengan di Eropa. Sekarang kita masuk di jenis-jenis resistor. Secara umum, transistor dapat digolongkan menjadi dua keluarga besar, yaitu transistor bipolar dan transistor efek medan, atau sering disebut Field effect transistor. Perbedaan yang paling utama di antara dua pengelompokan tersebut adalah terletak pada bias input atau output yang digunakannya. Transistor bipolar memerlukan arus atau current untuk mengendalikan terminal lainnya, sedangkan Field effect transistor atau FET hanya menggunakan tegangan saja, tidak memerlukan arus. Pada pengoperasiannya, transistor bipolar memerlukan muatan pembawa karir, hole, dan elektron, sedangkan FET hanya memerlukan salah satunya. Dan fungsi transistor: 1. Sebagai penyambung dan pemutus arus listrik. 2. Sebagai penguat suara yang terdapat dalam rangkaian amplifier. Sebagai pembagi frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Sebagai penguat arus dalam sebuah rangkaian khusus. Sebagai pengatur tegangan listrik. Dan sebagai perata dan pembagi arus listrik. Sekarang kita masuk di sirkuit. Berdasarkan aplikasi dan fungsinya, IC atau sering disebut dengan integrated circuit dapat dibedakan menjadi IC linear dan IC digital, dan juga gabungan dari keduanya.
IC linear. IC linear atau disebut dengan IC analog adalah IC yang pada umumnya berfungsi sebagai penguat daya, power amplifier, penguat sinyal, signal amplifier, penguat operasional amplifier atau OPAMP, penguat sinyal microwave amplifier, penguat RF dan IF atau dengan RF dan IF amplifier, voltage comparator, multiplier, penerima frekuensi radio atau radio rephase. Kemudian kita masuk di transistor. Transistor adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar atau switch untuk pengendali yang berbuat dari bahan semikonduktor. Transistor yang secara eksklusif bertindak sebagai saklar ini pada umumnya memiliki 2 hingga 4 kaki terminal. Meskipun terbuat dari semikonduktor, transistor tidak digunakan untuk penguat sinyal seperti transistor. Istilah transistor berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah pintu. Dalam aplikasinya, transistor banyak digunakan di perangkat atau rangkaian-rangkaian elektronika seperti pengendali daya, timer, isilator, peredam cahaya, pengendali kecepatan motor listrik, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk di jenis-jenis transducer. Transducer input. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah energi physical energy yang sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian juga dikonversikan ke tegangan atau sinyal listrik. Energi fisik tersebut dapat berbentuk cahaya, tekanan, suhu maupun gelombang suara. LDR, light department resistor, mengubah cahaya menjadi resistance hambatan. Termistor atau NTC dan PTC, mengubah suhu menjadi resistansi atau hambatan. Variabel resistor, potensiometer, mengubah posisi menjadi resistansi atau hambatan. Mikrofon, mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik. Transducer output adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi bentuk energi fisik. Seperti contohnya loudspeaker. Loudspeaker mengubah sinyal untuk menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Transducer output sering disebut dengan istilah aktuator. Lead emanating diode mengubah listrik menjadi energi cahaya. Lampu mengubah listrik menjadi energi cahaya. Motor mengubah listrik menjadi gerakan. Heater mengubah listrik menjadi panas. Loudspeaker mengubah sinyal menjadi suara. Sekarang kita masuk di relay. Relay elektronik. Yang dimaksud dengan relay elektronik adalah solid state relay atau yang disebut dengan SSR, merupakan saklar elektronis yang tidak seperti relay elektromagnetis di mana CCR ini tidak berisi bagian yang bergerak. Jenis CCR adalah photocoupled CCR, transformer coupled CCR, atau hybrid CCR. Sebuah foto digabungkan CCR dan dikontrol oleh sinyal tegangan rendah yang terisolasi secara optik dari beban. Sinyal kontrol dalam foto yang biasanya digabungkan dengan CCR energi adalah sebuah LED yang mengaktifkan sebuah fotodioda sensitif. Dioda berputar pada back-to-back transistor, silikon penyearah terkendali atau MOSFET transistor untuk mengaktifkan beban. Yang terakhir, CCR. Sejak dulu, CCR telah banyak digunakan selain IMR, electromagnetic relay, atau kontraktor. CCR banyak digunakan dalam industri aplikasi kontrol proses, terutama kontrol suhu, motor, solenoida, katup, dan transformer. SSR digunakan secara luas. Contoh aplikasi CCR mencakup
otomatis industri. 2. Peralatan elektronik. 3. Peralatan industri. 4. Mesin kemasan. 5. Tooling mesin. 6. Peralatan manufaktur. 7. Peralatan makan. 8. Sistem keamanan. 9. Industri pencahayaan. 10. Api dan sistem keamanan. 11. Dispensing mesin peralatan produksi. 12. Onboard power control. 13. Traffic control. 14. Sistem instrumensi. 15. Mesin penjual. 16. Uji sistem. 17. Mesin kantor. 18. Peralatan medis. 19. Tampilan mesin pencahayaan. 19. Kontrol live. 20. Metrologi peralatan. 21. Hiburan pencahayaan. Demikian penjelasan saya tentang materi elektronika dasar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.